Azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begini, hari ini kan kita sering mendengar himbauan pemerintah salah satunya adalah untuk stay di rumah, untuk DRS di rumah saja. Dan kemudian respon dari masyarakat itu macam-macam kan. Ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na mendengar tapi wa asoina dia tidak taat malah bermaksiat, artinya dia melanggar. Itu alasannya macam-macam kan. Dan saya bisa memahami alasan-alasan itu. Seperti karena kita harus bekerja sebagai tulang punggung rumah tangga, kerja sehari habis sehari, tidak semua rakyat punya tabungan, tidak semua rakyat punya penghasilan, macam-macam lah pokoknya gitu kan. Sehingga kemudian ini menjadi dilematis ya. Kan saya petani, bah, kalau saya tidak macul ya saya tidak bisa makan. Bah, saya kan pengamen, kalau saya nggak kerja keluar rumah ya saya nggak bisa makan. Bah, saya pedagang asongan, bah, saya PKL dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konteks mengikuti perintah dari ulil amri atau dari pemerintah. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan hendaknya ini kemudian kalau membaca An-Nisa 59 ini harus dimulai dengan An-Nisa 58 ya, karena ayat ini berkaitan. Jadi yang mohon maaf, kita itu sering menafsirkan ayat, kadang-kadang hanya mengambil satu ayat itu, padahal biasanya ayat itu bertautan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Maka sebenarnya saya paling tidak berani untuk menafsirkan Quran ya, karena saya memang bukan ahlinya. Beda kalau guru kita Gus Baha itu memang beliau ahli Quran ya. Quran berjalan lah gitu. Kalau saya sebenarnya kalau nggak kepepet banget saya nggak akan itu. Tapi karena ini sering pertanyaan yang masuk ke saya, maka mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli." An tahkumu bil adli. In bil adl. An tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Kemudian ayat 59 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita baca keterangannya. Ini yang saya baca tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, guru kita bersama. Mudah-mudahan Profesor Quraisy Shihab senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kemaslahatan dan kemanfaatan, karena beliau salah satu termasuk guru bangsa di Indonesia. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, wah ini HP ini ambruk, nggak punya tripod, belum sempat beli corona. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang mau saya terangkan bukan ayat itunya, bukan ayat 58, tapi ayat 59-nya. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu langsung menggunakan fi'il amr. Taatlah kepada Allah, atiullah, taatlah kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Ada setiap memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Allah langsung menggunakan fi'il amr, atiu. Kemudian ketika memerintahkan taat kepada Rasulullah juga langsung menggunakan atiu. Tapi kemudian dilanjutkan dan ulil amri di antara kamu. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin atau pemerintah.
Itu Allah sudah tidak lagi menggunakan kalimat atiu, tapi wawunya kalau dalam bahasa nahwu ini namanya wawul atof, nyambung saja. Maka jika kamu tarik menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya. Kita lihat satu-satu. Kita baca keterangan dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu. Ya. Jadi kebanyakan ustadz-ustadz kekinian itu kemudian menafsirkan ayat itu menggunakan logikanya sendiri. Bahkan berijtihad sendiri. Sehingga menafsirkan Quran ini hanya berdasarkan kemampuan akalnya sendiri. Padahal dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man fassaral Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran hanya dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya nggak berani gitu. Kalau harus menurut saya, ini bahaya ini. Kalau saya begini, apalagi kalau orang sudah ngomong ngaji, pokoknya begini, ini kalau saya. Ini menurut saya, gitu. Nggak setuju urusanmu, umpamanya begitu. Ya ini nggak bisa seperti itu, bray. Kenapa? Karena menafsirkan Quran itu butuh ilmu, ilmunya banyak. Jangan menurut saya. Wah, kok ampun. Kalau kemudian kamu menafsirkan Al-Quran menurut saya, berarti seolah-olah keinginan Allah itu sama persis dengan keinginanmu. Atau keinginanmu itu merupakan wakil dari keinginan Allah, yang nggak bisa. Makanya ahli-ahli tafsir itu pun tidak berani kemudian mengklaim bahwa tafsirannya itu paling benar. Jadi saya paling ngeri kalau kemudian ada orang ngaku ustadz atau siapa itu, menurut saya, nggak setuju itu bukan urusan saya. Kalau setuju dengan saya silakan, kalau nggak juga bukan urusan. Ya, nanti dulu toh. Ya jangan ngawur lah. Jangan ngawur. Kita itu kan orang fakir ilmu. Jadi ya mendingan menggunakan pendapat-pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kemarin bilang, ikutlah ahli pendapat, bukan pendapat ikutlah pendapatnya ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Gitu ya. Jadi ini ngeri menurut saya. Kalau ini menurut saya harus begini. Waduh. Kemudian kita sering beralibi begini. Toh Rasulullah mengatakan balihu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Ya walaupun cuma satu ayat, ini ayat yang dipelajari, bukan ayat yang ngawur gitu loh. Ayat yang memang digurukan, ditasihkan kepada para masyayikh. Walaupun kita menyampaikan cuma satu ayat, tapi ayat ini memang ayat yang sudah kita pelajari dari para guru, bukan ayat berdasarkan kemampuan akal kita. Apalagi berkaitan dengan hukum. Maka saya sering tanya begini, Gus, apakah boleh ngaji melalui YouTube? Saya jawab, kalau kaitannya dengan fiqh dakwah, itu boleh. Untuk membuka rasa cinta terhadap dakwah, terhadap Islam. Tapi kalau kaitannya dengan fiqhul ahkam, tolong langsung bertanya kepada guru. Jangan tanya kepada YouTube, apalagi Mbah Google. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ya kan? Nggak boleh ngawur. Kita dengan gampang mengatakan menurut saya. Wah, nggak boleh. Itu namanya jaga sembung makan nasi pinco. Nggak nyambung, cok. Gitu kan. Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu. Mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya, serta berbakti kepada kedua orang tua, menganjurkan infak, dan lain-lain. Jadi, beliaunya ini sebelum menerangkan ayat 59 itu, maksudnya apa, tafsirnya apa? Beliau menggambarkan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Anggotanya tolong-menolong dan bantu-membantu. Ya kan? Maka ini waktu yang tepat untuk kita berbagi, gotong royong, bantu-membantu di saat bangsa ini kena musibah. Jangan egois, seolah-olah apa yang kita miliki itu benar-benar mutlak milik kita. Kita lupa bahwa kemudian Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rizki yang Allah titipkan itu ada hak orang lain. Hati-hati ya.
Saya sering mengatakan begini, orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar tuh nggak sehat. Minum terus nggak ada yang keluar pasti nggak sehat. Artinya apa? Harta kalau masuk nggak ada yang keluar pasti juga nggak sehat. Saya sering mengkritik teman-teman seperti saya, para ustadz, para dai itu. Ustadz dan dai itu sering nerima amplop tapi lupa untuk ngamplopi. Saya ulangi, para ustadz itu terlena sering nerima amplop, para dai kayak saya itu lupa untuk ngamplopi. Maka namanya sebenarnya terima kasih. Apa itu terima kasih? Barang saya terima kembali saya kasih. Kalau terima masuk bank itu namanya terima bank, terima masuk kantong itu namanya terima kantong. Maka terima kasih. Barang saya terima kembali saya kasih. Tolong menolong. Kemudian dilanjutkan lagi. Bantu, tolong menolong, bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil amri. Masuk ke inti pembahasan. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum. Ini masih beliau sampaikan secara umum ya. Masih Profesor Dr. Quraisyab sampaikan secara umum. Jadi saya ini pun sebenarnya takut ini buka tafsir ini. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mufassir. Tapi ya mudah-mudahan dimaafkan dan dimakfu. Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati peraturan hukum, putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Kalau konteksnya di Indonesia yang berwenang ya pemerintah itu. Maka kan kita sering membagi pemerintah itu dalam yudikatif, legislatif, eksekutif. Eksekutif itu kepemerintahan, presiden dan bawahannya. Kemudian legislatif itu DPR, MPR, DPD hari ini. Dan yudikatif tentunya adalah lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum. Secara berurut dinyatakannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi, taraktu fikum amraini ing tamassaktum bihima lang tadillu bihi abadan. Berpegang teguhlah kamu kepada dua hal, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Nomor satu adalah kitab Allah. Kitab Allah Al-Quran. Jadi ini mutlak. Secara berurut dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, itu mutlak dengan perintah-perintahnya. Artinya apa? Taat kepada Allah itu sudah tidak ada tarik ulur, tidak ada tawar-menawar. Ya mutlak. Allah bilang ya, enggak. Allah bilang oke, no. Jangan Allah bilang oke, kamu bilang tidak, itu namanya tidak taat. Maka kita mengenal istilah takwa. Apa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi kalau Allah perintah, ya lakukan, larang jangan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terjadi sekarang adalah yang paling banyak amar ma'ruf nyambi mungkar. Amar dilakoni, mungkar ya dilakoni. STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kemudian taatilah Rasulnya, yakni Muhammad SAW dengan segala sunnah-sunnahnya. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya. Sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan diperkenankan juga perintah ulil amri. Siapa itu ulil amri ya? Tema kita malam hari ini fokus kepada ulil amri ya. Yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu selama mereka merupakan bagian di antara kamu, wahai orang-orang mukmin. Dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi kita itu wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin ini juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya melihat pemimpin kita Indonesia hari ini itu insya Allah taat juga kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi wakil presidennya seorang kiai besar, ketua MUI, Rois Am PBNU. Lah maka sekarang kemudian hari ini saya jadi heran, kok begitu gampangnya kita mencaci pemimpin kita. Kita nggak punya kebanggaan terhadap pemimpin kita. Bahkan dulu dicaci maki Pak Kiai Ma'ruf sudah tua bangka menyalon wakil presiden dan lain sebagainya. Kok dengan mudahnya kita mengatakan itu ya? Harusnya kita bangga dong punya pemimpin, wakil presiden kiai, presidennya jujur, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih ngenes lagi hari ini, begitu Ibu Noto, almarhum Ibu Noto, ibundanya Pak Jokowi ini meninggal dunia. Ya Allah, saya melihat di media sosial masih banyak orang yang mencaci maki
Tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga ibunya yang sudah meninggal, itu masih dicaci maki. Ini kan gak nalar itu loh. Orang sudah meninggal, masih dicaci maki. Tidak melihat kebaikan-kebaikan dari Ibu Noto. Saya pikir beliau termasuk orang yang luar biasa ya. Karena dari rahimnya muncul seorang pemimpin bangsa. Ini tidak semua orang bisa, bro. Begitu meninggal, dicaci maki gitu. Ibunya meninggal, kapan anaknya yang pelongo-pelongo ikut meninggal? Ya Allah, kok kamu tega banget sih ngatain orang, bahwa dilihat kebaikannya gitu loh. Bahkan kemarin saya merinding ketika membaca media online yang mengatakan begitu Ibu Noto itu mau meninggal, yang diingat-ingat cuma salatnya yang terakhir, kemudian berwasiat supaya harta yang masih dimilikinya untuk diwakafkan ke masjid. Ini kan luar biasa, gitu masih kamu maki, masih kamu caci. Masih banyak orang berseudon, itu ibunya sendiri apa ibu angkat. Mau kalian apa sih gitu. Jangan kemudian Anda mengatakan Gus Miftah Jokowi. Oh nanti dulu, saya memang memilih. Tetapi posisi saya, baik di dalam beragama maupun di dalam berkebangsaan, bernegara adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi umat yang tengah-tengah. Apa bedanya wasaton dengan wastun? Kalau wasaton itu, wasat itu tengah pas. Jadi kalau ini seperti ini, wasat itu pas tengah-tengah. Kalau wastun itu tengah tapi bisa ke kini, bisa agak ke sini atau ke sini, ini namanya wastun. Lah ini wasat, pas tengah-tengah. Artinya apa? Kalau saya berprinsip dalam bernegara ini seperti yang disampaikan oleh Allah dalam An-Nisa 59 ini. Selama pemimpin kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi saya taat untuk pemimpin-pemimpin kita ini. Dan saya hakul yakin, apalagi pemimpin kita ini seorang kiai, salah satunya, wakil presidennya. Tapi kalau kemudian pemimpinnya ini agak gimana, faruduhu ilallah wa rasul, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kemudian Al-Quran mengatakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita boleh mengkritisi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Contoh begini, dalam kategori lain, dalam kasus lain, Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah besar. Satu ketika ada ulama yang agak keras menasehati Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan apa? Wahai khalifah, ini nasihun lak, saya akan menasihati Anda. Famusadidun alaika, mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid waktu itu? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya, kata Harun ar-Rasyid. Siapa yang dimaksud? Fir'aun. Ketika kemudian Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk menasihati Fir'aun, apa bahasa Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Coba. Ini Fir'aun loh, kelasnya Fir'aun loh. Kita nggak boleh ngomong kasar. Harun dan Musa nggak boleh loh ngomong kasar. Ini sekarang kita punya pemimpin seperti ini, dipisu-pisu sak kemenge itu loh. Seolah-olah Pak Jokowi itu lebih jelek daripada Fir'aun. Seolah-olah Pak Kiai Ma'ruf itu lebih jelek daripada Fir'aun. Ya kan nggak mungkin. Kiai Ma'ruf loh, buyutnya Syekh Nawawi Al-Bantani loh, masih kamu caci maki. Kan? Masih kamu hina gitu loh. Kalau kemudian kita sebagai warga bangsa tidak bangga dengan pemimpinnya, siapa yang mau bangga dengan pemimpin kita? Coba kamu pikir, siapa lagi yang mau bangga? Artinya apa? Kalau kemudian hari ini pemimpin memutuskan seperti itu, ya sudah, kita manut dengan bahasa pemimpin. Suruh di rumah. Walaupun saya juga ngasih kritikan kepada pemimpin, kalau memang rakyat harus di rumah, ini akan terjadi chaos soal ekonomi. Karena banyak rakyat kita yang tidak punya berpenghasilan tetap, seperti PNS katakanlah. Maka harus dicarikan solusi. Dan kemarin Pak Jokowi ngasih 9 kebijakan penyelamat ekonomi. Salah satunya apa? Memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang tidak berpunya atau penghasilan tidak tetap. Walaupun barangkali hari ini aplikasinya belum sampai bawah. Contoh termasuk cicilan, motor, dan lain sebagainya. Itu belum sampai bawah.
Karena justru ini debt collector rajin masuk rumah. Kenapa? Karena debt collectornya yakin orangnya pasti ada di rumah. Ya. Jadi jangan kemudian seenaknya kita mencaci maki pemimpin. Ini ada dasarnya di sini. Maka ketika kemudian seperti itu disebutkan di tafsir Al-Misbah ini, perintah untuk taat kepada ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu. Ya sekarang kan semuanya diurus sama pemerintah. Kita bikin KTP pemerintah, bikin SIM pemerintah, bikin kartu keluarga pemerintah, surat keterangan mati pemerintah, dan lain sebagainya gitu loh. Dan saya pikir pemerintah kita hari ini beriman. Gitu. Maka kalau kemudian kita tidak cocok dengan apa yang disampaikan pemerintah, saya yakin kok pemerintah kita tidak bisa. Dan saya biasa mengkritik pemerintah ini kalau untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Hari ini kan enggak. Kalau orang itu sudah senang banget dengan pemerintah, seburuk apapun masih dikatakan baik. Maka dikatakan wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun dianggap baik. Tapi sebaliknya, wa ainu sukti an kulli khairin tubdil masabi. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun akan dikatakan jelek. Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun Pak Jokowi, sebaik apapun Pak Kiai Ma'ruf, tetap dikatakan jelek. Tidak bisa seperti itu, bro. Kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, kita dituntut menjadi orang yang objektif, bukan subjektif. Pertimbangannya jelas, ini panjang. Kita tetap di rumah umpamanya. Ini pasti pemerintah juga mikir sudah. Bagaimana kemudian nanti soal sembakonya rakyat, makannya rakyat. Tapi juga ingat, kalau kemudian kita hanya membebankan itu kepada pemerintah tentunya tidak fair. Kenapa? Karena APBN-nya juga nggak banyak. APBN-nya juga tidak terlalu tinggi. Makanya harus dibutuhkan sifat gotong royong, bantu membahu, bahu-membahu antara orang yang berpunya kepada mereka yang tidak berpunya. Oke? Kita akan baca pertanyaan, kita selawatan dulu. Ya. Selawatan dulu ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairu